Ya, sekali lagi ya. Shalom. Ya, kita bersyukur hari ini kita boleh datang berkumpul bersama-sama. Boleh minta tolong Kubet agak diturunin ini. Saya orangnya agak tinggi ya, jadi oke. Terima kasih. Cek, cek, cek. Oke. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh datang beribadah bersama-sama, menyembah dan memuliakan Tuhan. Tolong kami dalam beberapa menit ke depan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami memohon Tuhan menolong setiap kami untuk fokus, sungguh-sungguh, dan kami boleh menghidupi firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini. Hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya kami memohon Tuhan yang menolong, menopang untuk boleh memperkatakan firman-Mu kepada kami semua. Dan setiap kami jemaat-Mu boleh mendengarkannya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita membahas satu tema tentang dasar persekutuan yang kokoh. Mari kita membuka Alkitab di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-27. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 27. Mari kita membacakannya secara bergantian. Saya ayat 12, Bapak Ibu Saudara ayat 13 sampai ayat 27 kita baca bersama-sama. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Saya akan mulai dari ayat 12. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus, dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Bersama-sama, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Tiba-tiba berubah ya tadi ya di pertengahan ya. Harusnya saya ayat genap tadi Bapak Ibu, ayat ganjil harusnya. Gak apa-apa ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab menuliskan banyak sekali sebutan-sebutan atau gambaran-gambaran tentang gereja. Mari kita lihat bersama-sama sebutan-sebutannya masih banyak lagi sebenarnya. Tapi saya muat dalam beberapa hal, disebutkan di dalam Alkitab bahwa gereja itu adalah kawanan domba Allah dan Kristus adalah gembalanya. Lalu kemudian disebutkan bahwa gereja itu adalah bangunan yang dibangun di atas fondasi Kristus, di mana Kristus adalah batu penjurunya. Lalu disebut lagi gereja itu adalah bangsa yang kudus,
warga kerajaan Allah. Semua nama-nama ini disebutkan oleh Alkitab yang menjadi penggambaran terhadap gereja. Bapak Ibu Saudara, nama lengkap saya adalah Titian Sri Spasi Hayani Gea, gitu ya. Tapi saya punya banyak sekali nama panggilan. Di rumah saya dipanggil Titi, gitu ya, Titi atau Titin. Ketika SMA saya dipanggil Tisen, terus di kuliah, di seminari saya dipanggil Tian, Titian. Lalu ketika dengan teman-teman terdekat saya, dengan sahabat-sahabat saya dipanggil Ian. Tapi Bapak Ibu Saudara tahu, Shopee dan Gojek memanggil saya adalah Titan. Satu kali saya pesan Grab, lalu Grabnya datang atas nama Titan. Terus saya tahu itu nama saya yang dia maksud. Atas nama Titan, saya ada di depannya, saya nggak mau nyahut gitu ya. Atas nama Titan, mana sih orangnya gitu, dia bilang begitu. Saya bilang, baca lagi yang benar. Oh iya, atas nama Titian, saya, makanya baca yang benar. Saya bilang, Mas tahu nggak artinya Titan itu apa? Masa badan sekecil ini dipanggil Titan gitu ya? Wah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat gereja dipanggil dengan sebutan yang sangat banyak. Tapi sebutan-sebutan ini bukan hanya sebuah penggambaran, tetapi semuanya ini merupakan identitas gereja di hadapan Tuhan. Namun dengan semua identitas atau semua panggilan yang ini disampaikan, ada satu nama lain yang Alkitab sebutkan terhadap gereja. Nama ini indah sekali, menggambarkan relasi yang sangat intim antara anggotanya bersama dengan Kristus, orang percaya dengan Kristus, dan di antara orang-orang percaya sendiri. Apa itu? Gereja disebut sebagai tubuh Kristus. Maka hari ini kita akan belajar bersama-sama dua hal. Yang pertama adalah gereja sebagai tubuh Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja sebagai tubuh Kristus adalah kesatuan antara orang-orang percaya yang dipersatukan. Nih ya, kesatuan antara orang-orang percaya yang dipersatukan oleh Roh Kudus di dalam Kristus, di mana Kristus sendiri adalah kepalanya. Kumpulan orang-orang percaya yang dipersatukan menjadi satu tubuh di dalam Kristus. Ini adalah nama yang sangat indah, karena di dalamnya terjadi persekutuan yang sangat erat, relasi yang sangat intim antara anggotanya, antara gereja dengan Kristus sebagai kepala, bahkan di antara, di tengah-tengah anggota-anggotanya sendiri, yaitu gereja. Apa yang membuat seseorang bisa tergabung di dalam tubuh Kristus? Apa yang memungkinkan seseorang bisa disebut sebagai anggota tubuh Kristus? Apakah berdasarkan latar belakang, status sosial, berdasarkan ras, suku, bangsa, bahasa, atau kekayaan yang dia miliki? Ternyata bukan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi yang memungkinkan dan yang membuat seseorang tergabung di dalam anggota tubuh Kristus ialah pekerjaan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus terlebih dahulu melahirbarukan seseorang, lalu menyatukannya di dalam satu tubuh, di dalam tubuh Kristus, menggabungkan seseorang tersebut. Jadi saat seseorang percaya kepada Yesus, dia sudah secara otomatis menjadi bagian di dalam tubuh Kristus. Sesuatu hal yang menarik Bapak Ibu Saudara, bahwa kesatuan tubuh Kristus ini tidak lahir dari keragaman. Misalnya satu suku Nias saja disebut adalah tubuh Kristus. Atau suku Batak saja, itulah yang disebut sebagai tubuh Kristus. Suku-suku yang lain tidak termasuk. Yang menarik adalah kesatuan tubuh Kristus ini tidak lahir dari persamaan, tetapi justru lahir dari perbedaan atau keragaman. Dan inilah keindahan dari tubuh Kristus itu. Oleh karena itu, pengertian ini membawa kita untuk memahami satu hal, bahwa gereja itu tidak berbicara tentang gedung yang megah. Tidak berbicara tentang program-program yang sebentar lagi gereja kita sedang mempersiapkan program tahunan tahun depan.
Tidak berbicara tentang seberapa megah kedudukan atau gedung yang dia miliki. Tidak berbicara tentang seberapa banyak aset yang dimiliki oleh gereja itu. Tapi gereja terlebih dahulu berbicara tentang orang-orang percaya. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu setiap gereja hendaknya terlebih dahulu berfokus untuk orangnya. Bukan pada gedungnya. Bukan pada programnya. Ada program tapi tidak menjadi berkat bagi orang-orangnya, bagi jemaatnya. Program seharusnya tidak memperbudak jemaat, tetapi seharusnya menjadi sarana untuk membawa jemaat semakin terbangun, ya, semakin kuat, semakin kokoh imannya kepada Yesus Kristus. Gereja itu tidak berbicara tentang gedungnya, tetapi orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus, yang dipersatukan oleh Roh Kudus untuk bersekutu bersama-sama menyembah Allah. Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang perlu kita perhatikan di dalam tubuh Kristus ini adalah bahwa dasar dari kesatuan itu, dasar dari persekutuan itu ialah Kristus itu sendiri. Bukan hal yang lain, bukan berdasarkan hobi, bukan berdasarkan latar belakang, bukan berdasarkan strata sosial, hanya Kristus yang menjadi dasarnya. Sebab kesatuan yang sehat Bapak Ibu Saudara hanya terjadi bila Kristus adalah landasan dan alasannya. Sebab dasar dari kesatuan adalah Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika di dalam gereja ada komunitas-komunitas yang terbentuk, tetapi alasan dan landasan dari terbentuknya sebuah komunitas perkumpulan itu tidak berdasarkan karena cinta kepada Yesus, tidak berdasarkan karena kasih kepada Kristus, tetapi berdasarkan pada hobi. Berdasarkan pada apa lagi? Pada ras tertentu. Berdasarkan pada apa lagi? Berdasarkan pada latar belakang. Berdasarkan pada nasib yang sama. Oh, karena kita senasib gitu ya, kita saling sama-sama, kita bentuk kelompok yuk, biar kita sama-sama adu nasib di dalamnya gitu ya, bisa nyambung ceritanya. Tidak berdasarkan kecintaan pada sosok tertentu, sosok pemimpin tertentu yang ada dalam gereja. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Anda punya 4 hamba Tuhan di gereja ini. Saya, Pastor Jason, Guru Injil Budiman, Pendeta Rosa. Bayangkan kalau misalnya dengan jumlah jemaat yang kurang lebih 300 ini, masing-masing mengikuti hamba Tuhan yang 4 orang ini. Ada pengikut saya, ada pengikut Pastor Jason, ada pengikut Pastor Budiman, ada pengikut Pendeta Rosa. Bisa kebayang gak kondisi gereja ini seperti apa? Kami berempat punya gaya pelayanan masing-masing. Punya karakter masing-masing. Dan tidak selalu sejalan Bapak Ibu Saudara. Kami punya perbedaan pandangan pasti. Bayangkan jika di antara kami terjadi yang namanya perselisihan. Apa yang terjadi di antara anggota-anggota jemaat Tuhan di tempat ini? Duar, pecah. Terjadi yang namanya konflik. Tapi Bapak Ibu Saudara jangan jadi pengikut saya ya. Jadilah pengikut Kristus. Jangan jadi pengikut hamba Tuhan. Jadilah pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudara, Paulus menyebutkan gereja sebagai tubuh Kristus bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang relasi di antara orang-orang percaya dan secara khusus di dalam jemaat Korintus itu sendiri. Kenapa? Jemaat Korintus adalah jemaat yang sangat kaya. Kaya akan berbagai macam hal. Mereka secara letak geografis, mereka berada di tempat yang sangat strategis. Di dalamnya terdapat pembesar-pembesar, banyak orang-orang kaya di dalamnya, orang-orang yang fasih dengan karunia-karunia yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara tahu apa yang terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus? Mereka penuh dengan konflik di dalamnya. Mereka penuh dengan permasalahan. Terjadi perpecahan di tengah-tengah jemaat itu. Ada yang mengatakan aku adalah golongan Paulus.
Ada yang mengikuti hamba Tuhan ini yang bernama Apolos. Ada yang mengatakan yang paling rohani, ya udahlah aku jadi pengikut Kristus saja. Lalu Paulus berkata, apakah tubuh Kristus itu terpecah-pecah? Ada yang ikut Kristus, ada yang ikut Paulus, ada yang ikut Apolos, dan lain sebagainya. Sebab faktanya bahwa tubuh Kristus itu hanyalah satu dengan anggota-anggotanya. Dan setiap anggota hanya boleh berfokus pada satu kepala, yaitu Kristus. Tetapi di tengah-tengah jemaat Korintus banyak sekali masalah. Perpecahan, perselisihan, dosa seksual, iri hati, kesombongan, kelompok-kelompok, macam-macam masalahnya. Kita menyaksikan sebuah gereja yang kaya, sebuah gereja yang penuh dengan karunia, sebuah gereja yang besar, tetapi penuh dengan konflik. Jadi kalau hari ini kita menyaksikan, dengar gereja-gereja, termasuk mungkin gereja kita, ada permasalahan-permasalahan, pergumulan-pergumulan di dalamnya. Jangan putus asa Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena bukan hari ini baru terjadi. Gereja-gereja, setiap gereja mempunyai permasalahannya sendiri. Tidak ada gereja yang sempurna, tidak ada gereja yang tidak punya masalah. Setiap gereja punya permasalahannya sendiri. Entah apapun itu sumbernya gitu ya. Entah misalnya salah satunya nanti bentar lagi Natal, panitia Natal berantem hanya gara-gara warna dress code, maunya yang perempuan maunya pink, laki-laki maunya yang biru gitu ya. Kenapa enggak biru pink aja? Biar jadi kayak gender reveal ya, atau apa ya namanya ya. Itu kayak ini laki-laki apa perempuan nih gitu. Kenapa hal-hal yang sepele seperti itu, masalah budget Natal aja bisa dipermasalahkan? Tapi itulah gereja. Karena setiap gereja setiap anggotanya punya kepalanya sendiri, punya pikirannya sendiri, punya pendapatnya sendiri. Tetapi bukan berarti kita membiarkan permasalahan-permasalahan itu memecah belah kesatuan di dalam gereja. Justru inilah tugas kita. Memelihara kesatuan yang ada supaya tidak terpecah oleh hal-hal yang sepele itu. Karena ternyata Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang sepele yang kita anggap sepele itu bisa menjadi sesuatu yang besar dan dapat memecahkan sesuatu yang indah di dalamnya. Hal-hal yang kita anggap sepele itu bisa berpotensi memecahkan masalah komunikasi di antara para pemimpin gereja, di antara jemaat. Itu bisa menjadi pemicu semuanya. Oleh karena itu bukan berarti karena kita bakal memahami bahwa oh tidak ada gereja yang sempurna kok. Ya udahlah saya boleh kemana-mana gitu ya. Saya nggak mau setia di satu gereja karena setiap gereja pasti punya masalahnya. Atau menyerah, ya udah saya nggak mau ke gereja ini lagi. Saya akan pindah ke gereja sana. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Setiap kita dipanggil sebagai tubuh Kristus untuk mengusahakan kesatuan itu tetap terpelihara. Inilah arti dari tubuh Kristus. Kedua adalah ada satu hal yang menarik di antara anggota-anggota tubuh Kristus, di dalam tubuh Kristus. Terjadinya yang namanya persekutuan. Persekutuan ini tidak hanya di antara orang-orang percaya sebagai anggota, tetapi juga persekutuan antara orang percaya dengan Kristus sebagai kepalanya. Maka inilah satu hal yang sangat penting itu, persekutuan. Oleh karena itu Paulus menggambarkan kesatuan tubuh Kristus ini seperti tubuh Bapak Ibu Saudara. Saya mau tanya nih, menurut Bapak Ibu Saudara bagian mana di dalam tubuhmu, dalam tubuh manusia yang tidak penting? Harusnya ini nggak usah ada, tapi kenapa ya Tuhan ciptakan gitu ya? Apa kira-kira? Hidung? Mati ya? Ya mungkin tarik nafas kan bisa melalui mulut ya, nggak penting-penting amat nggak sih? Atau hal yang paling sering dicukur, rambut di tangan gitu ya. Ini fungsinya apa sih? Terlihat sepele. Tapi ternyata Bapak Ibu Saudara, setiap hal di dalam tubuh kita itu penting. Apa yang paling lemah di dalam tubuh manusia? Saya cari-cari, salah satunya adalah jantung. Jantung itu gampang
terserang, mudah terluka. Wah, bahasanya ya puitis ya. Mudah terluka nih si jantung. Dikit-dikit ada sesuatu, ada masalah sedikit langsung tek 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 tek, kencang banget ya. Tadi pagi selesai saya khotbah, saya lihat di detak jantung saya 120. Katanya denyut jantung Anda tinggi. Wah, kenapa nih? Kaget juga ya. Tapi Bapak Ibu Saudara tahu bahwa jantung yang dianggap lemah itu adalah organ yang bekerja dengan sangat keras. Sangat keras kenapa? Karena jika jantung seseorang tidak berfungsi, selesai. Kita buat jokes bapak-bapak ya, biasanya anak-anak youth buat jokes bapak-bapak. Serangan apa yang mematikan? Jawabannya adalah serangan jantung Bapak Ibu Saudara. Bukankah kita seringkali mendengar bahwa ada orang yang tadinya baik-baik saja, sorenya tinggal nama. Kenapa? Ternyata jantungnya terserang oleh sesuatu yang tidak kita tahu. Mengalami yang namanya serangan jantung. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, hal ini perlu kita perhatikan. Tidak ada hal dalam tubuh kita yang tidak penting. Semuanya penting. Mari kita lihat satu video ini. Kamu, mana makanan yang harus gua hancurin? Sabar dikit napa? Udah greget gua pengen kerja, gak datang juga. Lu jadi sasaran gua ya. Woi, otak, suruh usus nyanyi Gi. Asam lambung udah ngamuk aja nih, pengen ngelumat makanan. Ngomong aja langsung sama organnya. Lu kan lebih dekat. Kan tugas lu ngasih perintah sama yang lain. Pere 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 pere. Oh Yusus, lu nyanyi Gi. Kasih sinyal sama yang punya perut. Napa emang? Biasa, asam lambung mulai meronta-ronta. Oke tak. Aku lapar. Nah, ini adalah ilustrasi perut kosong, butuh makanan. Lambungnya naik, asam lambungnya naik gitu ya, memberontak gitu, lambungnya naik kemana ya. Asam lambungnya naik, Bapak Ibu Saudara berteriak minta makan gitu ya. Dia kasih sinyal kepada yang lain gitu ya. Saya membayangkan ini animasi sih ya. Tapi mungkin cara kerja setiap organ-organ tubuh kita itu ya saling terhubung gitu ya. Yang satu memberikan sinyal ini membutuhkan sesuatu, yang satu memberikan perintah gitu ya. Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat ketika perut kosong, apa yang dibutuhkan? Adalah makan. Makan ya, otak memerintahkan kepada yang punya tubuh, ayo makan. Tapi apakah makanan itu langsung masuk ke dalam lambung? Tidak. Harus melalui mana dulu? Mulut. Apakah makanan itu langsung masuk ke dalam mulut? Tidak. Mulut membutuhkan yang namanya tangan untuk mengambil makanan masuk ke dalam mulut, dikunyah oleh gigi gitu ya, lalu ditelan oleh tenggorokan, masuk ke dalam lambung. Semuanya punya peran, punya fungsi masing-masing. Masing-masing terhubung dan saling membutuhkan satu sama lain. Demikian pula di dalam tubuh Kristus. Setiap anggotanya, setiap orang percaya yang ada di dalamnya sama-sama terhubung dan saling. Ini yang penting. Hal penting dalam persekutuan tubuh Kristus itu adalah keterhubungan dan ketersalingan. Setiap anggota membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, apa yang membuat kita saling terhubung dan ketersalingan ini? Adalah Allah Roh Kudus yang telah menyatukan kita. Tidak ada bagian di dalam tubuh Kristus yang tidak penting. Tidak ada bagian di dalam tubuh Kristus yang lebih rendah atau lebih tinggi, lebih utama atau tidak terlalu penting-penting amat. Nyatanya setiap orang di dalam tubuh Kristus, di antara jemaat Tuhan itu penting.
dan berfungsi sesuai karunia yang Tuhan anugerahkan kepadanya masing-masing. Bapak Ibu Saudara, dunia memasang standar dan konsep tentang atasan dan bawahan. Di dunia kerja, Anda yang bekerja di kantor menerapkan pola yang seperti ini. Seolah-olah bawahan harus tunduk kepada atasan, dan atasan seolah mempunyai kuasa yang besar terhadap bawahannya untuk ngatur-ngatur, untuk ini dan segala sesuatunya. Tapi di dalam gereja, di dalam tubuh Kristus, hal demikian tidak boleh diterapkan. Salah satu faktor terjadinya perpecahan di dalam gereja adalah ketika yang satu merasa diri lebih benar, merasa diri lebih tinggi, dan yang lain rendah. Merasa diri lebih senior dan yang lain juniornya adalah tidak penting. Kamu harus nurut apa kataku. Dan seringkali terjadi perpecahan karena ini. Kita semua sama-sama anggota. Yang membedakan kita adalah karunia-karunia yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kita. Namun perbedaan karunia yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kita tidak boleh menjadikan kita untuk meremehkan orang lain. Bagian ayat-ayat yang kita baca tadi memberitahukan kita bahwa Tuhan telah menempatkan setiap anggota pada tempatnya berdasarkan kehendaknya. Setiap kita dengan posisi kita saat ini, itu adalah anugerah Tuhan yang Tuhan tetapkan bagi setiap anggotanya. Setiap kita dengan fungsi kita masing-masing, dengan karunia kita masing-masing, itu adalah anugerah Tuhan. Dan apa fungsi karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita? Bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kepentingan sombong-sombongan Bapak Ibu Saudara, tapi berfungsi untuk membangun tubuh Kristus. Di dalam tubuh Kristus tidak ada yang namanya orang penting dan tidak penting. Tidak ada yang lebih tinggi dan lebih rendah. Semuanya sama-sama anggota. Gereja adalah milik Tuhan. Kepalanya adalah Kristus. Bos kita adalah Kristus. Oleh karena itu ada satu hal penting sekali yang harus kita pahami pada bagian ini. Bahwa setiap jemaat hendaknya jangan merasa diri minder. Jangan ada yang merasa aku gak punya apa-apa. Minggu lalu Guru Injil Budiman menyampaikan bahwa setiap orang punya karunia yang dianugerahkan Tuhan kepadanya. Bila engkau berkata bahwa aku gak bisa apa-apa, aku gak punya karunia apa-apa. Hei, engkau menghina Tuhan yang telah menganugerahkan karunia itu kepadamu. Setiap orang jangan merasa minder di dalam gereja. Tapi juga setiap orang yang diberikan karunia oleh Tuhan jangan merasa sombong dan meremehkan orang lain. Karena kita semua saling membutuhkan. Engkau dan saya sama-sama penting di dalam tubuh Kristus ini. Boleh katakan satu sama lain, engkau penting di dalam tubuh Kristus. Sama pentingnya. Entah kecil, sedang, besar, kita sama-sama adalah anggota tubuh Kristus dan kita semua penting. Masing-masing kita dianugerahkan karunia oleh Tuhan. Oleh karena itu berfungsilah sesuai dengan karunia yang telah Tuhan anugerahkan itu kepada setiap kita. Bapak Ibu Saudara, saya adalah seorang hamba Tuhan. Tugas utama saya adalah memberitakan firman. Dan saya melakukan hal-hal yang lain, pelayanan yang lain berdasarkan karunia yang saya terima dari Tuhan. Salah satunya yang mungkin Bapak Ibu Saudara sering lihat adalah saya nyanyi di depan ini ya, WL gitu ya, atau singer. Atau hal-hal yang lain menjadi penyambut misalnya. Tapi apakah pekerjaan pelayanan yang lain, mereka yang ada kawiwit yang ada di balik multimedia itu tidak penting? Penting Bapak Ibu Saudara. Ibadah kita tidak jalan ya, kurang jalan dan mungkin terganggu bila di ruang multimedia itu tidak ada orang. Apakah mereka yang ada di dapur di bawah itu tidak penting? Lebih rendah dari panggilan saya sebagai seorang hamba Tuhan? Karena mungkin mereka setiap harinya adalah berhadapan dengan kompor, berhadapan dengan bawang-bawangan, berhadapan dengan sayur-sayuran, pisau, piring yang banyak. Maka pekerjaan mereka lebih rendah dan pekerjaan saya lebih tinggi. Status saya lebih tinggi karena saya adalah hamba Tuhan. Enggak Bapak Ibu Saudara, nyatanya Bapak Ibu Saudara mau tahu bahwa ketika Mbak Yuli pulang
ke Flores beberapa waktu yang lalu. Saya kesulitan. Kesulitannya kenapa? Biasanya kalau saya turun, Mbak Yuli, ada makanan. Kalau saya lagi males masak di atas, saya minta tolong Mbak Yuli. Ya Mbak Yuli kadang-kadang nggak jawab iya, tiba-tiba, makanya kalau lapar ya makan gitu. Tiba-tiba, Lausa makan. Nah, tiba-tiba Mbak Yuli datang bawa kopi. Temannya adalah singkong. Kami semua ngumpul, karyawan hamba Tuhan, kami sering ngumpul, menikmati jagung yang disediakan oleh Mbak Yuli. Jadi bagian ini apa yang mau disampaikan kepada setiap kita? Bahwa setiap kita dengan peran kita masing-masing itu penting. Engkau dan saya penting di dalam gereja ini. Dan karena engkau penting di dalam gereja ini, engkau telah dikaruniakan anugerah oleh Tuhan dengan karunia-karunia yang sangat banyak. Berfungsilah sesuai dengan karunia yang telah Tuhan anugerahkan kepadamu. Jika engkau tidak berfungsi sesuai dengan anugerah karunia yang telah dianugerahkan Tuhan kepadamu, apakah engkau berpikir engkau telah taat pada firman-Nya? Sebab segala karunia yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita bukan untuk kita simpan sendiri, tapi dipakai untuk membangun tubuh Kristus, untuk melayani Allah, menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini. Jangan sibuk-sibukkan diri kita dengan permasalahan-permasalahan dan akhirnya kita tidak menjadi saksi Kristus di luar sana. Bapak Ibu Saudara, sebagian besar dari kita mungkin pernah menonton yang namanya orkestra. Orkestra terdiri dari berbagai macam alat musik ya. Banyak sekali alat musik. Mereka punya bunyi sendiri-sendiri. Tapi Bapak Ibu Saudara, ketika ada satu orang konduktornya. Tapi kenapa setiap alat musik yang dibunyikan sekaligus ini bisa menghasilkan harmoni yang indah? Salah satunya adalah karena mereka berfungsi, berbunyi sesuai dengan perannya masing-masing. Dan satu yang penting, mereka melihat dan memandang kepada satu konduktor yang ada di depan. Tidak berbunyi sendiri, berbunyi berdasarkan arahan dari konduktor yang ada di depan. Bila kita menyamakan sedikit ya gereja seperti orkestra, bila semua anggota tubuh Kristus itu tunduk pada Kristus sebagai kepala, pada Kristus sebagai konduktor, maka dunia akan mendengar melodi Injil yang indah. Dunia akan menyaksikan melodi Injil yang indah. Memperjuangkan kesatuan itu memang tidak mudah. Memelihara persekutuan itu tidak mudah Bapak Ibu Saudara. Tapi bila kita memandang kepada satu konduktor, satu kepala, maka kita akan menghasilkan pelayanan yang memberikan dampak yang sangat baik di tengah-tengah dunia ini. Memelihara kesatuan itu memang tidak mudah, tetapi Allah Tritunggal adalah teladan utama bagi kita sehingga kesatuan itu pasti mungkin terjadi. Allah kita adalah Allah yang esa dengan 3 pribadi, tapi satu kesatuan. Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa dalam 3 pribadi mereka sama-sama saling mengasihi, saling melayani, tidak merendahkan satu sama lain. Allah Bapa tidak berkata kepada Allah Roh Kudus, kamu ini gak penting-penting amat. Atau Kristus berkata kepada Allah Bapa, aku kan yang menebus, aku yang berkorban, aku yang lebih utama. Enggak, mereka berperan sesuai dengan fungsinya masing-masing, perannya masing-masing. Dan di dalamnya mereka bersatu, mereka saling mengasihi, mereka saling menghargai, mereka saling menghormati. Oleh karena itu hal yang sangat penting di tengah-tengah tubuh Kristus adalah mari saling menghormati, mari saling menghargai, mari saling memperhatikan satu dengan yang lain. Jangan sombong, jangan merasa diri rendah. Dan mari bergandengan tangan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Karena untuk itulah kita
dipanggil. Tuhan memberkati kita semua sebagai tubuh Kristus. Mari kita nyanyikan satu pujian, kita bertumbuh di dalam kasih. Saya mengajak seluruh jemaat untuk boleh bangkit berdiri, boleh salam kiri kanan.